Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pomu, NIM 2214-24001, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi hubungan internasional sesuai isi buku karya Motar Masoet untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hubungan internasional yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Jadi, pada bab 5 di buku Hubungan Internasional karya Motar Masoet membahas tentang konsep. Kenapa konsep itu penting? Karena dalam pendekatan saintifik, tujuan kita mempelajari hubungan internasional ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan fenomena, memprediksi fenomena, dan mengontrol fenomena. Nah, sebelum sampai ke teori, langkah awalnya yaitu konseptualisasi. Makna konsep itu yaitu simbol yang paling penting dalam bahasa. Konsep adalah abstraksi yang mewakili objek, sifat, atau fenomena tertentu. Contohnya seperti kekuasaan, demokrasi, modernisasi, agresi, atau deterrence nuklir. Setiap disiplin ilmu mempunyai konsepnya sendiri. Dan buat ilmuwan hubungan internasional, konsep ini ibarat bahasa untuk memahami dunia internasional. Konsep juga punya jenis-jenis. Jenis-jenis konsep bisa dianalisis dari 4 sisi. Tingkat analisisnya, cara pengukurannya, tingkat abstraksinya, dan peran teoritisnya. Nah, dari situ muncul banyak jenis konsep. Misalnya buat mengukur integrasi, ada integrasi horizontal yang diukur dari jumlah radio per 1000 penduduk, dan integrasi vertikal dari jumlah mahasiswa, dan integrasi nilai dari jumlah bahasa yang dipakai. Jadi, ada definisi konseptual buat memberi makna dan definisi operasional buat ngasih cara ukurnya. Dalam hubungan internasional, yang pertama ada konsep kepentingan nasional. Contoh konsep di kunci hubungan internasional yang pertama adalah konsep kepentingan nasional. Konsep ini adalah konsep yang paling populer kedua setelah kekuasaan. Ilmuwan memakai konsep ini buat menjelaskan kepada negara yang bertindak seperti itu, buat meramal dan buat mengevaluasi perilaku luar negeri. Contohnya, Jepang memberikan bantuan ke Indonesia karena mereka butuh pasokan bahan baku industri. Tetapi masalahnya, siapa yang menentukan apa isi kepentingan nasional itu, prioritasnya apa, lawan dan kawannya siapa? Nah, hal tersebut yang masih sering diperdebatkan. Kemudian, konsep kunci kedua adalah konsep integrasi. Setelah PBB dibentuk, banyak yang percaya bahwa integrasi antar negara bisa cegah perang. Asumsinya, jika manusia saling kenal, saling paham, maka konflik bisa berkurang. Ditambah lagi dengan transaksi ekonomi yang makin banyak, dianggap bisa menjadi jembatan buat menghindari ketegangan. Tetapi tanggapan ini juga masih diragukan kebenarannya sama oleh banyak ilmuwan. Jadi kesimpulannya, konsep merupakan alat buat menyederhanakan realitas yang kompleks. Konsep juga menjadi dasar buat generalisasi, dan dari generalisasi itu baru berkembang menjadi teori, dan tanpa konsep yang jelas, hubungan internasional cuma menjadi tafsir dan belum tentu jelas kebenarannya. Tapi dengan konsep yang tepat, kita bisa menjelaskan, memprediksi, dan mengerti kenapa negara bertindak seperti sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi subbab konsep. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.